Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 17 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 8 ayat 34 sampai dengan bab atau pasal 9 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus menegur Petrus, dia kemudian mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti dirinya harus melakukan apa yang dilakukan olehnya, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dan dibunuh sebelum akhirnya bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus tidak mengajarkan jalan pintas, tetapi ia menghendaki komitmen yang melibatkan penyangkalan diri dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap kehendak Allah, sebagaimana dicontohkannya. Sebab tujuan yang ditentukannya bagi manusia adalah kehidupan kekal. Maka kehidupan di dunia yang sementara ini harus dinilai dalam terang kehidupan kekal tersebut. Apa yang kita lakukan di dunia ini harus membantu mengarahkan kita kepada kehidupan kekal dan bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan kita, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri yang terus-menerus yang didasari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah akan semakin membuat diri kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Dan penyangkalan diri ini akan membawa kita kepada kebebasan, karena kebenaran adalah membebaskan. Dengan jelas Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidaklah mudah menjadi orang Kristen. Tidakkah terkadang kita memiliki ide tersendiri tentang mengikut Yesus? Bahkan ada kalanya kita tidak menyukai bagian dari rencananya yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Sama halnya dengan Petrus. Di awal mengikuti Yesus, ia memiliki suatu ide besar dalam kepalanya. Seperti kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, ia berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Roma,
dan berkuasa sebagai raja mereka. Karena itulah ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh, Petrus kesulitan menerimanya. Bukannya berusaha memahami, ia malah menegurnya. Petrus melewatkan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari. Benar, Yesus telah menyatakan sebuah mukjizat besar akan terjadi. Namun Petrus lebih peduli dengan apa yang ia pikirkan daripada yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudari yang terkasih, tidakkah kita juga sering berlaku seperti Petrus? Ketika kita menjadi Kristen, kita berpikir hidup kita akan penuh berkat. Saat ada permasalahan, kita inginnya Tuhan segera menolong. Kita perlu mengetahui, sementara berkat dan pertolongannya adalah pasti, tetapi caranya seringkali tidak sama dengan yang kita bayangkan. Tantangan demi tantangan hidup akan tetap menghampiri kita. Bisa jadi selagi kita menaatinya, berjuang dalam pelayanan, bersaksi memberitakan Injil, dan berkorban segalanya bagi Tuhan, orang-orang mencemooh kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika saat ini kita merasa beban hidup kita terlampau berat, ingatlah bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk memikul salib. Jangan takut, Dia tidak menutup mata terhadap segala kesulitan yang kita tanggung. Namun semua itu diperlukan untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita dengannya. Percayalah, rencananya lebih besar dari segala keinginan kita. Tuhan tidak ingin sekedar memberkati kita di bumi ini, tetapi Tuhan rindu untuk melibatkan kita dalam kemuliaannya. Sebagaimana tidak ada kemuliaan tanpa salib, maka tidak ada cara yang mudah untuk memperoleh bagian di sorga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau datang sebagai Mesias, mau menyelamatkan semua orang yang percaya padamu. Namun aku sadar bahwa untuk mengikuti jalan dan kehendak-Mu tidaklah mudah. Maka bantulah dan mampukanlah aku untuk dapat menapaki jalan-jalan-Mu dan selalu mencari untuk menemukan kehendak-Mu untuk aku hidupi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.